karena itu kita buka Alkitab kita dalam Roma. Dalam Roma 12 ayat 1. Ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Saya percaya saudara hafal dengan ayat ini. Kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 1. Ya, pada hitungan ketiga kita mulai ya. Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kebenaran Aku berhasil bahkan seluruh sebagai persembahan yang disucikan dengan itulah yang tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah persembahan kepada Tuhan. Temanya adalah persembahan kepada Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan tersebut di atas, Rasul Paulus mengingatkan, menasihati jemaat di Roma supaya apa? Untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh saya mengajak kita belajar bersama-sama, tapi saya ingin melihat suatu ayat yang sangat indah sekali. Ini persembahan hidup, tapi bukan hidup hanya sebagai apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, tapi ini persembahan hidup adalah nyawa. Ini berbicara nyawa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, itu menceritakan tentang apa yang dikatakan dalam perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah, ini Abraham itu diuji oleh Allah. Pada suatu saat, pada suatu hari, Allah berbicara pada Abraham, besok kamu pergi ke salah satu ke tanah Moria, di mana di salah satu gunung yang ada di sana, kamu mempersembahkan anakmu yang tunggal yang satu-satunya, yaitu Ishak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah berbicara kepada Abraham seperti itu. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira Abraham kaget enggak? Saya yakinlah sama manusia pasti kaget ya. Apakah dia berontak? Di Alkitab tidak ditulis, dia tidak komplain sama sekali kepada Tuhan. Kalau secara logika akal manusia, orang anak satu-satunya tunggal mau dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana janji Allah pada saat itu? Berkata kepada Abraham, oh nanti keturunanmu seperti debu tanah, terus seperti bintang di langit banyaknya. Ini anak satu-satunya tunggal mau diserahkan untuk dipersembahkan. Secara logika manusia kan begitu, tapi Abraham tak tahu. Ini luar biasa. Besok paginya Abraham sudah mempersiapkan apa? Mempersiapkan kayu, api, golok, tali, bahkan juga dia ajak 2 orang bujangnya untuk bersama-sama menemani dia di sana. Kemudian dia ajaklah Ishak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai di tanah Moria, apa yang terjadi? Abraham menyuruh kedua bujangnya tunggu di sini dan mereka berdua dengan anaknya naik ke atas. Sudah mempersiapkan tali, api, kayu, semua golok juga sudah dipersiapkan. Lalu apa yang terjadi? Ini ada pertanyaan dari anaknya Ishak. Anaknya bertanya, Papa, mana domba yang mau dipersembahkan? Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, bagaimana sedihnya Abraham waktu ditanyakan oleh Ishak seperti itu. Pasti sedih banget gitu loh. Tapi jawab Abraham yang luar biasa yang saudara harus mengerti. Apa kata Abraham? Dikatakan Allah yang menyediakan. Waduh, ini langsung saya punya buku pendiri ini luar biasa. Dan singkat cerita saudara tahu ceritanya seperti apa akhir. Ini adalah mempersembahkan bukan cara hidup kita, tapi nyawa yang dipersembahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sekarang? Kita lihat dulu kita lihat dulu ya, cara kita melihat dan belajar tentang persembahan kepada Tuhan.
tentang persembahan kepada Tuhan. Persembahan apa yang kita lakukan? Persembahan yang pertama adalah persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua persembahan yang kudus. Dan yang ketiga yang berkenan. Yang pertama adalah persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat ayatnya di 2 Korintus 8 ayat 13. Tolong ditayangkan ya. Ya, dikatakan firman Tuhan, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang Kristen selalu identik dengan kasih. Melalui apa? Melalui pemberian, melalui persembahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih. Saya mau tanya kepada kita yang ada di tempat ini, apa saudara mengasihi sesamamu? Oh, banyak anak muda di sini ya. Mumpung ada kesempatan, anak muda. Ya, anak muda. Saudara mengasihi orang tuamu? Amin. Halo? Pasti bilangnya amin. Pasti, nggak ada yang nggak bilang amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan, terutama untuk para pemuda yang ada di sini, anak-anak muda ya. Saudara-saudara, anak muda yang ada di tempat ini. Hidup yang paling bahagia di dunia ini apa? Halo? Hah? Hidup paling bahagia di dunia ini apa? Yang pertama adalah kalau Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Itu yang paling bahagia. Kita manunggal dengan Tuhan. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi artinya kita manunggal dengan Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua, yang paling bahagia hidup dalam dunia ini apa? Hah? Bukan harta, bukan kekayaan. Kalau orang dunia kan bilang kalau punya duit banyak kan bahagia, punya harta banyak kan bahagia. Gitu. Saya ingatkan kepada kita, orang Kristen tidak seperti itu. Kehidupan kita kali bahagia adalah kalau kita masih punya orang tua. Anak muda, punya apa? Masih punya orang tua. Oleh karena itu kalau adik-adik yang tadi saya sebutkan anak-anak muda, kalau saudara masih punya orang tua, itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kasihlah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, jangan sia-siakan. Mumpung orang tuamu masih hidup, kalau udah meninggal, udah dipanggil Tuhan, udah terlambat. Apa artinya nasi sudah menjadi bubur? Nggak ada artinya. Mumpung masih hidup, sayangi, kasihilah orang tuamu. Anak-anak muda katakan amin. Amin. Yang tua-tua yang masih punya orang tua juga boleh bilang kok amin. Boleh. Bukan hanya untuk anak-anak yang masih muda-muda sekali. Amin. Ya. Dengan cara apa menyayangi, mengasihi orang tuamu? Ayo, dengan cara apa? Cara yang pertama adalah apa? Apa tadi? Saya nggak ingat. Hormat. Hanya kasih duit. Setiap hari. Warna merah. Taat. Seorang tua ya, bukan dalam hormat tadi. Tiap hari kita bentar. Kalau caranya apalah? Dengan cara apa? Mengasihi. Kalau saudara tinggal jauh di luar negeri ya, atau di luar kota gitu loh, sekali-sekali telepon. Amin. Amin. Teleponin orang tuamu yang ada di Nia sana. Amin. Video call. Terus kemudian apa lagi? Kalau memang dalam satu kota, di Tangerang juga tinggalnya, mungkin in the coast di tempat lain karena kerjanya di mana, misalkan di BSD gitu, kerjanya di BSD, tapi karena kantor di sana dan tinggal di sana, di kos, rumahnya di sini di Curug, misalkan ya, sekali-sekali atau sering-sering datangi, kunjungi orang tuamu. Amin. Amin. Amin.
Benar? Benar. Penuhi apa yang menjadi kesukaannya. Kalau orang tuamu suka makan apa? Bakso. Minum susu, kopi susu. Ah, Misalkan begitu, misal contoh aja. kode. Misalkan suka makan apa, babi bakut gitu. Ada bukan bakut. Jadi kesukaannya apa? Itu penuhi. Jangan suka hitung-hitungan sama orang tua. Ingat, jangan suka hitung-hitungan. Selagi kita mampu, kita beli, kita kasih orang tua kita. Amin. Yang keempat apa? Yang keempat ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, saya mau kasih hadiah. Mumpung hadiahnya di mobil sudah bisa. Ajak jalan, Pak. Hah? Ajak jalan. Ajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalan. Cuma anak itu yang dibawa ajak jalan-jalan. Kalau orang tuamu minta duit, nah, ingat toh, anak-anak muda, minta duit, benar ya? Jadi kalau orang kamu minta uang sama dia, kamu harus kasih. Amin. Ayo Niel, dengarin lo sama mami sama papinya sini. Jangan menganggap orang tuamu pengemis. Nah, ya, ini contohnya. Dia duit kamu mama mau pergi ke kondangan beli sesuatu. Tak sah. Pengemis kan begitu. Kan begitu. Ya, jangan jadikan orang tua kita seperti pengemis. Dan perlu diingat, ya, perlu diingat, tolong dicamkan dalam benakmu. Tiket kita untuk ke surga itu ada di dalam tangan orang tua kita. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita akan naik ke surga. Tapi tiket itu ada di tangan kedua orang tua kita. Jadi kalau kualat sama orang tua, durhaka sama orang tua, jangan berharap bisa ke surga. No, tidak ada jalan ke surga bagi orang-orang yang durhaka. Amin. Ingat aja. Dan yang kelima apa? Yang kelima itu, apa itu saudara kan nanti akan menjadi tua tahu. Betul ya? Iya. Sekarang kita masih muda dan dia belum kawin mereka. Nanti lama-lama jadi tua. Tapi saya nggak bicara soal tua. Kita akan menjadi tua nanti. Mulai sekarang marilah kita menabur kebaikan, kasih sayang, mengasihi orang tua kita. Amin. Amin. Ya, supaya kita bisa menuai kasih sayang dari anak-anak kita, gitu loh. Amin. Amin. Kita menuai sekarang kepada orang tua kita menabur kasih sayang kepada orang tua kita menghormati atau segala macam. Terus kemudian nanti kita akan menuai kasih sayang dari anak-anak kita. Amin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua sama seperti itu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala firman-Ku, segala perintah-Ku, kata Tuhan. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi. Amin. Amin. Persembahan yang hidup. Haleluya. Orang Kristen tidak hitung-hitungan. Saya kasih tahu saudara. Orang Kristen itu tidak hitung-hitungan. Ya, baik apa? Harta, waktu, tenaga, talenta, bahkan seluruh hidupnya. Tidak hitung-hitungan. Kalau melayani, kalau ada PK-nya baru mau, itu hitung-hitungan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan di sini, kalau berharap kalau ada PK-nya baru mau melayani, ingat nanti saudara tidak akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani lagi. Jadi jangan hitung-hitungan. Kalau kita bisa melayani, itu suatu anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, kita pintar, bukan. Hati-hati. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Ya. Terus kemudian orang Kristen wajib mengembalikan perpuluhan. Nah, kalau bilang persepuluhan, biasanya banyak orang Kristen
Saya berharap tidak di sini ada orang Kristen, dan saya nggak bilang banyak, salah nanti. Ada orang Kristen yang ada di sini. Benar. Wajib untuk mengembalikan perpuluhan. Saya ingatkan tentang perpuluhan ini, tapi ada ayatnya banyak, saya nggak akan bacakan ke saudara karena terlalu banyak. Kalau saudara mau catat nanti saya akan kasih pada saudara. Yang jelas adalah pertama, persepuluhan itu adalah milik Tuhan dan harus kita kembalikan mutlak. Ada ayat. Terus kemudian kedua, supaya di rumah Tuhan itu ada makanan. Makanan apa? Makanan jasmani, makanan rohani. Makanan jasmani untuk pekerja-pekerja yang ada. Makan rohani supaya saudara datang dapat kebenaran firman Tuhan. Gembalamu itu hanya tujuannya adalah mempersiapkan firman Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat supaya mereka dapat makanan rohani. Tapi dia makan apa? Makanan jasmani dari mana? Ya ada persembahan persepuluhan. Persembahan yang lain-lain nanti saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya ada makanan, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Yang ketiga, supaya apa? Supaya jemaat diberkati. Makanya kalau saudara tidak memberikan persepuluhan, maka coba pikirkan. Tapi nanti saudara punya uang juga segitu gak cukup, segini juga gak cukup. Tapi kalau saudara walaupun pas-pasan bisa kasih persepuluhan kepada Tuhan, berikan persepuluhan kepada Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Banyak orang hitung-hitungan, maka jangan jadi orang Kristen hitung-hitungan. Kembalikan milik Tuhan, ya, supaya jemaat diberkati. Yang keempat, supaya 5 jawatan itu bisa berfungsi dengan baik. 5 jawatan itu apa? Yaitu pertama adalah rasul, nabi, terus kemudian penginjil atau pengkhotbah, keempat gembala, dan 5 guru, supaya bisa berfungsi. Jadi kalau dari mana gitu. Terus kemudian yang kelima, supaya gereja disempurnakan. Saudara mau kan gerejamu jadi bagus? Amin. Persembahkan persepuluhan. Persepuluhan itu bisa buat yang lain-lain, bukan hanya untuk hamba Tuhan atau apa, tapi untuk semuanya. Supaya apa? Semua bisa disempurnakan. Amin. Amin. Mau mengembalikan persepuluhan? Amin. Lo kok jawabnya cuma satu orang? Mau mengembalikan persepuluhan? Amin. Mau mengembalikan persepuluhan? Amin. Jangan aminnya lepas gitu dong. Sedih saya dengerinnya gitu. Amin. 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 Mulai sekarang kembalikan persepuluhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Orang Kristen itu dikatakan tadi kan wajib mengembalikan persepuluhan. Tolong ditayangkan deh, Malaki deh, tolong deh. Malaki 3 ayat 8. Ada kan? Malaki 3 ayat 8? Ya. Ini Malaki 3 ayat 8, oke. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Terus kemudian Malaki 3 ayat 10. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kemudian dikatakan di dalam, coba ditolong Kejadian 28 ayat 22. Tolong ditayangkan deh, Kejadian ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tolong ya, Bapak Ibu saya ucapkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, kita harus mengembalikan persepuluhan. Amin. 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 Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus ini berbicara tentang kesucian.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Ya, kita masih hidup dalam dunia yang fana ini. Banyak masalah, banyak pertentangan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, yang akhirnya membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Artinya hidup tidak kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Artinya apa? Keinginan daging kita itu lebih dominan daripada keinginan roh. Kita gampang jatuh dalam dosa. Kita masih hidup dalam dunia, saya ingatkan tadi. Firman Tuhan berkata, tetapi kita jangan kompromi dengan dunia ini. Ingat, jangan kompromi dengan dunia ini. Karena kita bukan milik dunia, tapi kita milik Allah. Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu persahabatan dan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita akan menjadi musuh Allah kalau kita kompromi dengan dunia ini. Terutama anak-anak muda yang sekarang. Hati-hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita harus berjaga-jaga. Jangan kompromi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada lagu tadi terakhir itu kan, semuanya telanjang terbuka di hadapannya dan kita harus mempertanggungjawab. Saudara introspeksi diri saudara masing-masing. Kira-kira saudara itu hidupnya suci atau kudus atau enggak? Saya nggak tahu. Tapi kalau dari wajah-wajahnya saya bisa tahu. Terus terang, saya kalau lihat wajah orang saya bilang, oh ini orang begini. Saya bukan tukang ini, tukang apa namanya, istilahnya apa gitu, bukan. Gampang lihat orang itu dari mulut, dari mata. Ya kelihatan. Kelihatan. Ini orang jahat atau orang baik. Kalau jujur saya nggak tahu. Kalau jujur sorry saya nggak ngerti. Karena apa? Kalau jujur itu bisa disembunyikan, bisa bersandiwara. Di depan orang kelihatan dia jujur, tapi di belakang enggak. Makanya kalau saya memuji anak buah saya itu biasa kasih waktu 3 bulan. Dia bilang dia kasih saya pancing itu, saya uji dia. Ketahuan jujur atau enggak. Ketahuan sekali. Tapi kalau baik atau jahat atau gimana, judes atau apa, orang ini garang atau enggak, itu dari mata, dari mulut kelihatan. Benar. Mau diuji, coba suatu datang ada saya akan tunjukin, saya akan katakan, tapi ini kalau mau terima, kalau nggak mau terima nanti tersinggung lagi. Ketahuan gitu, ini orang malas satu rajin juga ketahuan. Dari pandang mata muka. Makanya kalau cari pasangan jodoh, kasih lihat saya dulu. Kayak lawan, nah dia datang ke saya nih. Oh, ini aku bawa pacarku, nanti lihat dia kayak apa ya. Tapi kalau saya udah ngomong, tolong diterima. Kalau nggak mau terima, jangan gaya saya gitu. Karena saya ngomongnya cesplong apa adanya. Mau tersinggung, masa bodoh. Kan kamu nanya ke saya. Tapi kata hampir 100% itu. 5 tahun lagi kamu cerai. 5 tahun lagi cerai. 10 tahun lagi kamu cerai. Kamu cerai benar-benar. 5 tahun lagi kamu kembali ke gerejamu lagi. Karena kamu durhaka sama gembala. 5 tahun lagi dibalik. Benar. Tepat waktunya. Kamu sama saya di gereja. Kamu ada di sini lagi. Iya Pak Indrawan, saya di sini lagi Pak. Percis perkataan Pak Indrawan 5 tahun lagi saya balik. Saya balik lagi sekarang. Jadi bukan main-main. Ini karunia Tuhan. Bukan main-main. Ini karunia. Bukan ahli nujuk. Bukan. Bukan paranormal. Paranormal itu orang yang datang itu orang nggak normal. Iyalah, orang pintar itu berarti datangkan orang bodoh. Mana ada orang pintar datang ke orang pintar lagi? Enggak, dia udah pintar. Jadi berarti dia bodoh. Kali lah datang orang pintar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita itu hidup kita dan kudus, berarti kita harus hidup takut Tuhan. Mau hidup takut Tuhan kan? Halo?
Hidup takut akan Tuhan itu ialah apa? Tolong ditayangkan deh, ada kan deh? Amsal 8 ayat 13. Supaya saya ini kalau nggak salah nih bulan lalu nih temanya tentang apa? Ya, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu dusta. Jadi ini kriterianya orang yang hidup kudus itu takut Tuhan. Terus di dalam Mazmur 128, berbahagialah. Mazmur 128 ayat 1. Tolong deh. Mazmur 128 ayat berapa Pak katanya? Kita dengar 128. satu. Mazmur 128 ayat 1. 108 itu 128 kurang 2. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau saudara menjadi orang yang takut Tuhan, saudara adalah orang-orang yang menurut jalannya. Terus ke Amsal 3 ayat 7, jagalah engkau. Ya, Amsal 3 ayat 7. Iya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan dan jauhilah kejahatan. Terus kemudian Amsal 14. Haleluya. Amsal 14 ayat 26 27. 14. Ya, dalam takut Tuhan adalah ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga yang orang terhindar dari jerat maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah menjadi orang yang takut Tuhan, saya percaya apa yang harus saudara lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu orang yang takut Tuhan itu kriterianya adalah orang yang sadar bahwa Allah itu kudus, adil. Setiap dosa pasti akan dihukum, akan mendapat hukumannya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan main-main. Kita akan dihukum kalau kita hidup tidak kudus. Kemudian menghargai dan menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang adil, dan kita gemetar di hadapannya. Terus kemudian menaruh iman dan percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya pada waktu Thomas bertanya kepada Yesus, jalannya kemana ke surga itu? Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah Allah tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Oleh karena itu kita harus menaruh iman percaya, dan saya ingatkan, kita ini menjadi orang yang sangat berbahagia sekali menjadi orang Kristen. Karena ke surga itu sudah ada jalannya, udah jelas, nggak ada lagi. Mau cari kemana pun nggak ada. Satu-satunya jalan adalah saudara harus menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, jalankan hidupmu sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Lakukan firman. Maka yang saya yakin dan percaya, kita akan menjadi orang-orang yang berkati. Jadi kalau orang yang sudah percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, tidak berani lagi pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Tadi kan paranormal orang pinter itu ya, nggak ada lagi yang pergi ke dukun pakai opo-opo, pakai jimat, nggak ada. Karena ada kalau orang Kristen pakai opo-opo, pakai jimat, itu bukan orang Kristen, ya. Nggak ada lagi, tidak ada lagi ngikut tradisi tradisi orang-orang dunia, nggak ada lagi, nggak ada. Orang misal contoh aja nih, jangan tersinggung kalau saya ngomong.
Contohnya tradisi. Loh, kalau misalkan nih apa ya, yang paling gampang, saya pernah dengar banyak kali dengan cerita-cerita begini tuh, dulu terutama yang di daerah Bangka di tempat saya. Bangka itu masih tradisinya luar biasa. Ya. Tapi dulu saya bertobat. Dulu masih belum bertobat. Waktu masih di Bangka masih belum bertobat. Keluar dari Bangka belum bertobat. Itu pun proses. Tradisi orang Bangka itu. Kalau di sini ada mulai hari ini bertobat. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya nggak boleh pacaran, nggak boleh menikah lebih dulu. Ngerti nggak? Maksud saya gini, misalnya kakaknya ini, misalnya contohlah Daniel misalkan nih, Daniel punya kakak nggak? Atau paling gede? Paling gede. Oh, tapi kamu belum menikah, ya, belum menikah. Nah itu maksudnya begitu ya. Ceritanya begitu. Jadi nggak jangan ikut tradisi seperti itu. Kalau dia sudah pacaran, terus kemudian mau menikah, kakaknya, pokok abangnya kayak yang di atas, orang tuanya tidak boleh melarang dia menikah. Karena apa? Ini belum menikah, nggak boleh. Harus jalan terus. Karena menikah itu, yang namanya jodoh itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempertemukan mereka, kemudian mereka akan menikah. Bukan berarti hati yang di atas melarang nggak boleh menikah. Itu masih kuno. Sampai Tuhan nggak kawin-kawin kalau yang di atasnya kawin. Sorry aja, saya ngomong agak sedikit keras ya. Benar, hati-hati. Jadi nggak boleh dilarang. Kalau memang mau menikah silakan nikah saja. Sudah waktunya, mereka sudah mapan, masing-masing sudah ada kerjaannya, mau menikah silakan. Kakaknya di atas, senang banget. Nanti Tuhan kasih jodoh, pasti. Amin. Amin. Anak muda, amin. Amin. Jadi jangan pakai tradisi kita. Orang kalau orang yang zaman dunia itu begitu. Tapi kalau kita enggak ikut tradisi seperti itu lagi, ya. Terus kemudian kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan kalau kita itu mengapa harus hidup kudus itu? Karena Tuhan itu lihat kita. Tuhan dari memandang dari surga, dia melihat kita semua loh. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Dia lihat, oh ini Pak Gembala, ini Pak Gembala baik, ini Wakil Gembala baik, gitu. Ini pengerja baik atau tidak belum tahu. Bisa. Maaf ya salah pengertian. Ini cuma sekadar ngomong. Gitu. Jadi Tuhan tuh lihat kita. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat. Jadi jangan main-main. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia. Mazmur 3. Tuhan memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia. Jadi dia lihat kita datang ibadah, main game, atau main handphone, lihat Alkitab, atau main game. Kalau main game boleh hari ini bertobat. Kalau enggak, saya kasih tahu saudara akan mendapati masalah. Karena saya paling nggak suka kepada orang di gereja main handphone tapi main game. Bukannya kalau lihat Alkitab saya masih terima, dan makanya saya bilang ke gereja jangan pakai handphone, bawa Alkitab. Saya di 10 gereja, dimanapun gereja saya ngomongnya seperti itu. Ada gereja yang tersinggung sama saya, terserah mau tersinggung nggak apa-apa. Saya bilang boleh aja bawa, tapi kalau namanya bawa pakai handphone itu lama-lama ngelihat gitu. Apalagi di on kan, katanya kan kalau mau buka Alkitab dari handphone kan mesti di on juga toh. Nanti tiba-tiba WA masuk tuh, dengar dia. Terus balas. Saya kasih tahu coba. Ini kan jalan deh. Tadi kan udah ditayangin ayatnya. Ada satu gereja, waduh. Gereja gede lagi. GBI besar. Wah, saya ngomong soal kita. Banyak yang komplain sama saya. Tapi yang komplain itu pengerjanya bukan jemaat. Pengerjanya yang komplain.
Kata saya bilang bukan apa-apa, maksud saya itu tujuannya baik, ambil positifnya, jangan melihat. Terus saya khotbah terus saya tiba-tiba di belakang majelisnya pakai tulisan kertas, waktu 5 menit lagi. Orang saya lagi khotbah, waktu 5 menit lagi. Saya langsung bilang, saya mau tanya jemaat sebelah sini, saya tanya, ini saya dikasih waktu 5 menit lagi, mau terus atau enggak? Terus. Mau terus enggak? Terus. Mau terus enggak? Terus. Ada wakil gembala, Pak wakil gembala, bagaimana nih? Saya terus khotbah atau berhenti? Terus saja Pak. Terus saja. Saya bingung orang khotbah dia di stop ini 5 menit. Tinggal 5 menit lagi. Wah. Nanti saya mau kasih, ya saya nggak ngomongin terlalu kasar aja. Nanti Tuhan juga memberkati kamu cuma sampai sini aja udah selesai, tamat. Tapi benar loh, saya heran banget itu tuh. Tapi saya nggak takut, tapi diundang juga. Undang juga terus datanglah. Karena apa? Kan saya bilang, kalau memang saya orangnya tahu diri. Kalau khotbah 2 kali khotbah dari jam 7 mulai. Nanti jam 9 kan ada masuk lagi yang kedua. Nah itu saya atur waktunya. Saya buru-buru memang agak perlu cepat. Karena waktunya, karena yang ini mau keluar, ini mau masuk kan begitu. Parkirnya susah lagi kan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang jam kedua udah sampai selesai, nggak ada lagi ibadah sampai sore lagi, kenapa mesti ditahan-tahan? Oh Tuhan masih mau berbicara. Ini stop 5 menit lagi. Saya pikir orang ini nanti ketemu saya mau ngambek gitu, tapi ketemu saya enggak juga. Dia Pak, ini persembahan kasihnya, ya bayar, tolong diterima. Ini bungkusan roti ya Pak. Ketemu di gereja, fotoan dari ketemu di pemakaman, fotoan sama saya, sama istrinya bertiga. Wah, puji Tuhan. Berarti dia nggak marah sih waktu saya ngomong begitu. Paling 5 menit, kan nggak ada orang yang tahu dia yang kasih lihat dari belakang gitu 5 menit. Saya aja yang tahu gitu. Cerita Tuhan. Bapak Ibu yang masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Kalau ada waktu saya terus. Kalau enggak saya berhenti. Sekarang kita lihat persembahan yang berkenan. Ingat persembahan yang berkenan. Tolong ditayangkan deh. 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8. Nah, ya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kalau kita membawa persembahan itu, kita harus tahu yang berkenan itu adalah kalau memang kita ada, kita kasih. Tuhan kita memaksakan diri, pinjam dulu Pak Gembala, pinjam uang dulu, aku belum kasih persembahan. Nggak boleh. Jadi apa yang ada pada diri kita, bukan yang kita ada. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ada hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau dengan terpaksa karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Makanya kalau memang disuruh kasih persembahan jangan suka sedih. Kita harus rela. Amin. Jangan terpaksa. Ya memang kalau nggak punya tapi Tuhan tahu. Dengan memberi kalau kita memberi tangan kiri kita kasih ke tangan kiri tidak kelihatan. Jangan kasih tahu orang lain lu, gua kasih persembahan lu tadi lu segitu lu. Itu nggak berkenan di depan Tuhan. Nggak usah ngomong, kasih aja. Maka jangan diumbarkan gitu. Tolong ditayangkan deh. Nah, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan saya sekarang di tempat ini. Ada 3 persembahan yang
dilakukan oleh kita sebagai jemaat. Sebagai orang Kristen, persembahan yang pertama adalah persembahan apa? Hidup. Kesepuluhan. Kedua, persembahan khusus. Persembahan khusus itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang membutuhkannya, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terus yang ketiga, persembahan apa? Kolektor. Setiap kali ibadah itu ada persembahan kolektor. Jangan kasih kolektor. Tapi saya percaya ya, ini namanya manusia juga. Saya juga kadang-kadang suka melakukan hal begitu. Kalau mau kasih persembahan, saya kasih ibu, saya kayak ini persembahan, berarti sim saya. Nanti kalau kasih ini papi. Dari rumah udah dipersiapin, betul nggak? Kira-kira gitu nggak? Udah dipersiapin dong. Benar. Tapi saya heran juga, zaman dulu itu ada orang kalau ada om-om udah tua banget, opa-opa udah tua, kalau kasih persembahan duitnya begini-gini, uangnya uang kertas gitu. Zaman dulu uang kertas yang merah itu warna berapa duit? Yang merah itu berapa? 100 perak. Yang merah itu loh, ada selembar. Bukan 100. Begini. Bangga banget dengan mempersembahkan uang merahnya. Memang orangnya udah hati-hati gitu. Tapi yang celakanya lagi ada. Karena zaman dulu kan masih beda persembahan itu. Kadang-kadang pada waktu makanya. Coba saudara lihat ya, kalau orang masuk persembahan ke dalam kotak persembahan ataupun kantong kolektif, pasti begitu. Ada nggak yang ngasih begitu? Ya. Pernah nggak lihat orang kasih persembahan? Nih lubangnya nih, look, ada? Pernah lihat? Nggak ada. Umumnya dimasukin supaya orang lain nggak bisa tahu berapa yang dikasih. Tapi ada yang celakanya lagi, persembahannya waktu dimasukin penting ketemu sama temennya di bawah. Dulu kan masih ceceng gitu, gopek gitu loh, masukin ke kolektor. Kalau anak-anak sekolah minggu sih masih mending lah. Kalau udah tua-tua bangkot masih gopek-gopekan, ceceng mah, kelenting bunyi gitu. Tak usah temennya. Nah, ada lagi, ini bercanda ya, tapi saya pikir ada benarnya juga, ada seriusnya juga. Karena kejadiannya ini saya lihat sendiri karena saya bendahara gereja jadi tahu gitu. Ada orang yang ngasih persembahan, kenapa kantong kolektor itu dibikin sempit gitu? Nah, diginiin. Pernah lihat tak? Ya, pernah kan Bu? Yang cuma lubangnya begini nih. Ya, kalau yang lubangnya begini masih mending lah gitu. Yang lubangnya gini. Kenapa? Kenapa dibikin lubang gini? Ada artinya itu. Nah, wah, pengalaman. Nggak bercanda ya. Benar, saya ngalamin orang yang begitu gitu. Kenapa kalau digini supaya masuknya biar pas gitu. Tapi kalau yang begini, dia masuk tangannya dalam, dia lepasin yang dia punya, dia ambil yang lain, tapi untung-untungan gitu. Nggak untung-untungan, nggak dilihat kan. Dia tahu, itulah sebabnya dibikin begitu. Bukannya saya ngangkat, kan kenyataannya begitu. Celakanya ada orang yang ngasih. Datang ke saya, Pak Hendrawan, sorry ya, tadi saya mau kasih persembahan, salah ngambil. Saya tadi kasih kantong kanan atau kantong kiri. Kantong kanan cepet, ini ceban. Misalkan contoh. Pada waktu mau ngasih, dia bingung. Kalau begini kan gak enak dilihat orang. Mana ya cepet di sini, di mana? Ceban di sini. Cepet ya. Dia salah ngambil, dia ngambil yang cepet. Kata dia, saya malah tahu. Masukin tak cepet dan kali sekali saya mau masukin ceban tapi jadi cepet. Ada cebannya untuk
belanja, untuk mau duit gimana itu saya nggak ngerti. Gimana buktinya dari mana saya tahu kalau ibu kasih cepet atau enggak? Ya udahlah, relakan lah Tuhan nanti yang mau lebih banyak lagi. Ini pengalaman, makanya saya berani ngomong itu begitu. Bisa begitu. Jangan dicontoh ya. Makanya selalu udah dipersiapin. Kadang-kadang lucunya lagi. Kenapa kalau duit itu ya udah ada, selalu kalau lihat persembahan itu ya, kolektor itu digulung-gulung kan? Oh gitu. Jadi mesti dibuka. Wah, kalau perlu disetrika supaya licin lagi gitu. Kenapa? Karena dia malu ngasihnya karena kecil sini. Coba yang cepet, nggak ada yang gulung-gulung. Percaya ya? Coba yang lain keceng, pasti digulung-gulung. Lihat yang gopek, noceng, pasti digulung-gulung. Coba, kalau nggak percaya kita nonton nanti, kolektornya dibuka. Tapi sekarang udah. Tapi sekarang nggak berani dipersiapin, udah ditegur gini kan nggak berani ngasihnya digulung-gulung. Pakai amplop. Aduh, haleluya. Puji Tuhan, jadi ini suatu pengalaman aja. Jadi bendahara itu nggak gampang. Jadi saya tahu siapa yang ngasih paling banyak, gereja nyumbang paling banyak, itu ketahuan gitu. Si Ang nyumbang segini, ada orang kaya di daerah Pamulang, kalau saya sebutin namanya pasti saudara kenal. Paling kasih gede, saya bilang bukan dia, tapi si ini. Tapi ya itu contoh aja gitu. Tapi semuanya itu untuk kemudian itu. Jadi persembahan khusus itu untuk menolong orang lain, untuk mendukung pekerjaan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan ini, saya mau sampaikan kepada kita semua. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Tuhan adalah pemberi segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Dan kita adalah pengelola. Sebagai pengelola, apa yang harus kita lakukan? Tuhan kasih berkat buat kita, untuk kita jaga berkat itu dengan baik. Terus kemudian kita harus apa? Berkat itu kita harus nikmati dengan baik dan benar. Berkat kan harus kita nikmati. Dan yang ketiga, kita harus menjadi saluran berkat buat orang lain yang mengerti dan mau melakukan firman Tuhan ini. Katakan sama-sama. Amin. Mari kita